Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro beserta segenap pengurus, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari ini, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang kita sama ucapkan menjadi daripada rangkaian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani setiap episode kebaikan hidup yang Allah hadirkan. Karena salah satunya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir di majelis pagi hari ini. Dan semoga yang hari ini berada di majelis baik dalam keadaan offline maupun online menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah yang dipilih menjadi bagian di antara ahli kebaikan, sehingga Allah berikan balasan kebaikan fid dunya wal akhirah. Dan insyaallah sebelum kita melanjutkan kajian The Secret Formula of Moving Up, ada satu nasihat menarik daripada Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau mengingatkan bahwasanya an-nafsu in lam tashghalha bil haq syagalatka bil batil. Jiwa manusia itu jikalau tidak kalian sibukkan dengan kebenaran, dengan al-haq, maka niscaya dia akan menyibukkan kalian dengan kebatilan. Maka hari ini hidup kita selalu dihadapkan setidaknya kepada dua pilihan ini. Jika kita tidak sedang berada di dalam yang hak, maka niscaya kita sedang berada di dalam keadaan yang batil. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita. Karena ketika seseorang berada di dalam kebatilan, maka al-haqnya itu sedang terlepas pada dirinya. Makanya pernah ditanya kepada seorang ulama, Syekh, apakah mungkin seseorang yang dia melakukan ibadah kemudian bermaksiat? Mungkin. Apakah mungkin dia kemudian berzina? Mungkin. Apakah dia mungkin bisa berlaku zalim? Ya. Tapi ada satu yang dia memang menjadi pembuktian keimanan, yaitu apa? Ketika dia enggak mungkin bohong. Karena ketika seseorang itu berada di dalam melakukan kemaksiatan, maka dia terlepas di dalam kebenaran itu. Maka disinilah kita memaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya, begitu cinta kepada hambanya. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya di antara kesempurnaan cintanya Allah kepada manusia adalah setidaknya terrefleksikan di dalam dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat penciptaan, dan yang kedua adalah nikmat pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau kita bicara nikmat penciptaan, manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan yang terbaik. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sesungguhnya telah diciptakan Allah dalam keadaan yang terbaik, dengan segala kesempurnaan yang Allah hadirkan di dalam tubuh manusia. Bahkan bukan hanya itu, yaitu bagaimana kemudian Allah juga memberikan pemenuhan kebutuhan dari setiap apa yang kita harapkan. Karena sebagaimana di dalam Quran surah Ibrahim,
Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun yang diminta oleh setiap hambanya. Bahkan Allah mengabulkan apa yang mungkin tidak diminta, tapi boleh jadi dia pasti dibutuhkan. Qur'annya surah Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan Allah memberikan apapun yang kalian minta kepadanya. Dan jikalau kalian ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, maka niscaya kalian gak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia banyak berlaku zalim, lagi kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis pagi hari ini juga adalah pembuktian syukur kita kepada Allah, sehingga Allah memberikan di antara balasan-balasan terbaik di dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Yaitu bukan hanya ditambahkan nikmat, dijauhkan azab, dipilih oleh Allah dengan kesyukuran kita, tapi juga Allahnya sayang kepada kita. Dan apa ciri kalau Allah itu sayang, cinta kepada hambanya? Maka setidaknya ada 3 tanda cinta Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah bagaimana disebutkan bahwasanya Allah akan memudahkan jalan kebaikan yang diniatkan oleh seorang hamba. Jadi di antara kebaikan tanda cinta Allah terhadap diri seorang hamba, jadi kalau kita nih Bu, Pak, punya niat ingin melakukan sebuah kebaikan. Misalkan, wah ini nanti tanggal 10 Muharram pengen nyantunin 100 anak yatim. Terus dimudahkan, maka itu adalah salah satu tanda kebaikan cintanya Allah kepada kita. Habis sholat pengen ngaji, kemudian dilapangkan untuk bisa ikut pengajian, maka itu salah satu tanda cintanya Allah kepada kita. Makanya kalau kita melihat ketika seseorang hamba berniat kebaikan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka kami akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi mereka. Makanya ketika kita memudahkan di dalam rangka melaksanakan dan mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, maka sesungguhnya kita sedang membuka jalan kemudahan bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ada satu keadaan yang menarik ketika ini menjadi di antara asbabun nuzul Quran surah Al-Lail ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 jika saya tidak keliru. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan barang siapa orang yang dia a'ta, memberi, berbagi, wattaqa, kemudian dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan daripada pahala terbaik, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka niscaya kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, dan barang siapa orang yang dia bakhil, kemudian punya penyakit namanya istaghna. Istaghna itu apa? Ngerasa nggak butuh Allah. Saya berhasil ini karena kerja saya, experience saya, kehebatan saya. Maka orang-orang seperti ini bahkan wa kadzdzaba bil husna, mendustakan daripada janji Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia sedang membuka jalan kesulitan di dalam hidupnya. Jadi ini adalah bagaimana
kisah mengenai seorang sahabat yang dia kemudian rumahnya bersebelahan sama orang non-muslim, orang Yahudi. Dilala itu orang Yahudi punya pohon, kalau bahasa Betawinya puun. Puunnya itu sebagian dahan ataupun rantingnya berikut dengan buahnya menjulur ke rumah seorang muslim tadi. Dan kemudian sampai di satu waktu, kemudian ada buah yang jatuh di atas pekarangan dari rumah sahabat tersebut. Pertanyaannya nih, kalau Bapak Ibu dalam posisi sahabat tadi, ada buah jatuh di depan rumah, kira-kira diambil apa kagak? Kenapa diambil? Wah, ini kan jatuhnya di rumah saya ya kan. Nah, jadi begitu. Sahabat ini juga berpikir sederhana. Wah, ini jatuhnya di rumah saya atau adanya di rumah saya, berarti ini kan hak saya. Tapi ternyata ini orang Yahudi nggak mau, kagak terima. Maka dia ngadep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ini ada sahabatmu begini, 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 begini. Maka ditanya, apa benar? Iya ya Rasulullah, saya juga kagak nanya dulu sih. Tapi kemudian karena ini ada di rumah saya, ya saya ambil. Maka Rasulullah kemudian bilang, ada enggak? Kalau bahasanya gini, ditanya sama Yahudi, boleh enggak kalau digantinya nanti dengan yang serupa di surganya Allah? Ya, itu mah surga, dunia, kan begitu. Yang sekarang saya ada di dunia, pokoknya saya pengen ganti sama yang ada di dunia. Maka tiba-tiba ada sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya kemudian membeli daripada pohon tersebut atau mengganti pohon tersebut, apakah saya mendapatkan yang engkau janjikan tadi? Naam, ya. Maka kemudian dibeli itu sama Sayyidina Abu Bakar, sampai kemudian buah itu menjadi halal. Maka turunlah ayat ini. Jadi orang yang dia senang berbagi, dia kemudian bertakwa, membenarkan janji Allah, dia sedang membuka jalan kemudahan di dalam hidupnya. Tapi sebaliknya dia bakhil, kemudian dia merasa cukup tanpa perlu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan janji-janji kebenaran dari Allah dan Rasulnya, maka dia sedang meretas jalan kesulitan hidupnya sendiri. Makanya ada satu hadis Nabi yang lain menyebutkan as-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu dia dekat sama Allah, dekat sama siapa lagi? Sama manusia, dekat sama surga, jauh sama neraka. Tapi sebaliknya wal bakhil, dan adapun orang-orang bakhil, dia itu apa? Qaribun, kalau tadi qaribun minallah, maka ini ba'idun minallah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun minan nar, wa ba'idun minan nas, dia jauh daripada manusia. Wa ba'idun minal jannah, dia jauh daripada surga. Wa qaribun minan nar, dan dia dekat sama neraka. Maka kita nggak pengen jadi orang-orang yang kita jauh dari kebaikan-kebaikan, tapi justru malah dekat dengan keburukan. Maka oleh karenanya, ketika kita dimudahkan melakukan kebaikan, boleh jadi bukan karena semata kita hebat, bukan cuma sekedar karena kita mampu, tapi karena Allahnya sedang cinta kepada hambanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, Allah akan menghalangi hambanya itu dari keburukan yang diniatkannya. Orang namanya hidup, kira-kira ada enggak terlintas ada keinginan yang kagak baik? Ada apa enggak? Ya karena kadang-kadang kejahatan itu terjadi bukan hanya sekedar karena ada niat dari pelakunya, tapi lantaran karena ada kesempatan yang memungkinkannya untuk mewujudkan. Oleh karenanya, waspadalah, waspadalah. Ini kata Bang Napi dulu ya. Ini kalau Bang Napi berarti ketahuan umurnya berapa tahun ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang awalnya nggak pengen punya niat melakukan keburukan, begitu ada kesempatan goyang apa kagak? Biasanya kesempatan itu datang di saat yang mungkin kita berada dalam titik kesulitan tertentu atau lagi dalam posisi terdesak. Maka kemudian ada sebuah keinginan untuk melakukan yang tidak baik. Para pelaku korupsi misalnya, apakah ketika dari awalnya emang udah ada niat korupsi? Bisa jadi enggak.
Tapi karena kemudian dalam jumlah yang menggiurkan, tanpa ada sebuah kontrol atau kendali yang dilakukan, maka goyah seseorang itu untuk kemudian melakukan apa yang disebut dengan korupsi tadi. Dan hari ini kita berada di satu waktu yang kalau kita lihat sekarang, kalau orang korupsi, apalagi mereka yang punya kedudukan dan jabatan, itu enggak sedikit-sedikit. Ya, habis Ustadz, mungkin ya gambaran saya mah, mungkin boleh jadi mereka berpikir, ya korupsi 1 juta 2 juta dosanya sama 1 triliun 2 triliun ya. Makanya sekalinya korupsi nggak dikit-dikit. Tapi yang jelas ketika dia korupsi itu harta nggak berkah. Itu harta jauh daripada ketenangan dan kenyamanan. Makanya bagi kita setiap muslim itu dalam urusan mencari rezeki, mendapatkan rezeki, menjemput rezeki, pilihnya yang mana? Dia banyak tapi nggak berkah atau sedikit tapi berkah, Bapak Ibu? Coba diulang dulu ya kan. Kalau ada pilihan nih Bapak Ibu mencari rezeki, maka kemudian atau menjemput rezeki, pilih mana? Banyak tapi nggak berkah atau sedikit tapi berkah? Ini repotnya jamaah Aqsa ya kan. Padahal jelas pilihannya tapi milihnya banyak terus berkah. Boleh apa enggak? Boleh. Makanya kita doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu yang paling sederhana. Ya, jadi kalau kita minta bahkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'i wa saqam wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Kita minta sama Allah. Nah, jadi oleh karena itu ada kisah, Bu Pak, terkait kalau orang dia punya niat keburukan, Allah jagain. Salah satunya ini bahkan Nabi dan Rasul. Kalau saya sebutin Nabi Yusuf alaihissalam, pernah dengar kisahnya nggak Bapak Ibu? Kenal nggak sama Nabi Yusuf? Nggak, kalau kenal berapa nomor WhatsApp-nya kan begitu. Nah, apa singkatnya? Nabi Yusuf ini sudah berada di satu kamar bersama dengan Zulaikha. Zulaikha ini istri pejabat, ya standarnya perawatan di atas rata-rata, kinclongnya rada beda sama rakyat jelata, ya enggak? Dalam kondisi satu ruangan, Nabi Yusuf di negeri yang asing, antah berantah, walaupun itu adalah kerajaan Mesir. Di sisi yang lain, kemudian sudah berduaan dengan wanita yang bukan mahram, tampilannya sudah menggoda, mempesona. Dan pada saat itu pintu di kamar udah dikunci. Sekarang kalau saya tanya nih bapak-bapak, sekiranya posisinya kayak Nabi Yusuf, dalam keadaan begini kira-kira apa yang bakal terjadi? Kira-kira ngediamin aja atau aha, kesempatan ini. Ini jangankan kita, Bu Pak, Nabi Yusuf itu udah bahasanya dalam sebuah riwayat tafsir, sudah hampir melepas daripada tali ikat celananya. Terus apa? Allah hadirkan daripada wajah bayangan ayahnya. Siapa namanya? Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Maka kemudian Nabi Yusuf bahasanya nepak dada nih. Dan kemudian setelah itu kemudian beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah maka beliau terhindar daripada perangkap maksiat ataupun yang ingin dilakukan oleh Zulaikha terhadap Nabi Yusuf. Bahkan ujungnya Nabi Yusuf dipenjara. Karena apa? Begitu beliau mau keluar dari pintu kamar, sempat ditarik bajunya sama Zulaikha, pas dilihat di luar pintu sudah ada Al-Aziz, yaitu siapa? Dia adalah suaminya Zulaikha. Ditanya, Yusuf, ngapain ente ada di kamar saya? Maka tiba-tiba itu Zulaikha main acting, main drama, walaupun ini bukan drama Cina atau drama Korea ya. Tapi dia bilang, bang, ini orang ada niat kagak baik sama saya, kalau bahasa kita. Maka kata Nabi Yusuf, enggak begitu kejadiannya, apa buktinya? Maka dibilang, ya kalau misalkan memang saya yang punya niat enggak baik, maka kalau beliau menolak pasti akan menarik baju saya, robeknya itu di depan.
Tapi kalau saya yang menghindar, tapi sebaliknya yang punya niat nggak baik itu adalah daripada Zulaikha, maka bukan tidak mungkin robeknya adalah di belakang. Maka begitu dilihat robeknya di mana? Depan apa belakang baju Nabi Yusuf? Di belakang. Maka saat itu berarti yang salah siapa? Zulaikha. Tapi karena dia pejabat, nggak pengen ini jadi skandal. Maka apa yang terjadi? Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Dan boleh jadi penjara itu lebih baik daripada dia saat itu enggak di penjara. Dan ini ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jagain Yusuf. Sampai nanti satu waktu kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara, kemudian menjadi menteri keuangan kalau versi kita sekarang, yang kemudian menjaga ekonomi kerajaan Mesir 7 tahun bagus, 7 tahun enggak bagus. Maka yang saat bagus disisihkan, akhirnya bisa bertahan di saat 7 tahun yang enggak bagus, yang panceklik. Sampai akhirnya beliau diangkat menjadi Raja Mesir. Maka ini adalah kisah yang menarik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Allah jagain daripada keburukan, itu tanda Allah cinta kepada hambanya. Nah, sementara yang ketiga, tanda cinta Allah kepada hambanya adalah Allah hadirkan masalah di dalam hidup dan seorang hamba itu menerima kebaikan apapun di balik masalah ataupun musibah sebagai pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita ini kadang-kadang enggak suka kalau lagi diuji, betul apa enggak? Makanya Nabi Musa pernah disampaikan firman Allah kepadanya, "Ya Musa, man lam yashkur inni anallah." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. Man lam yashkur ala na'mai, siapa orang yang dia enggak bersyukur dengan nikmatku, walam yasbir ala balai, dia tidak sabar dengan ujian atau musibah daripadaku, walam yarda biqadai, dia tidak ridha dengan ketetapan yang telah aku berikan kepadanya, falyattakhiz rabban siwai, maka silakan dia keluar dari bumi milikku ini, dia cari di kolong langit Tuhan selain daripadaku. Nah, ini masalahnya bisa apa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Karena kita memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya inna izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu akan berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya jikalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji daripada kaumnya tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dalam hidup kita itu lagi diuji sama Allah, bukan justru membuat kita semakin terpuruk, tapi boleh jadi dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah bersihin dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kembalikan hati kita kepada Allah, bahkan bukan tidak mungkin menghancurkan kesombongan dan mengokohkan tawakal kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi Allah memberi kepada kita tapi sebenarnya menghalangi kita. Dan boleh jadi Allah menghalangi kita namun sebenarnya sedang memberi kita. Maksudnya gimana? Ada orang yang kalau dia lagi dikasih sama Allah, sebetulnya bisa jadi itu ujian. Untuk apa? Untuk kemudian mendekat kepada Allah jadi semakin sulit. Contoh, kayak kita nih, Bu, Pak. Kalau kita lihat, kalau kita sholat, gampangan mana dikerjainnya? Pas lagi sehat, apalagi sakit? Lagi sehat, apalagi sakit? Sehat. Tapi begitu kita tanya, kapan sholat yang paling nikmat, yang paling rasanya dekat sama Allah? Paling geter di hati kita pada saat lagi sehat apalagi sakit. Jadi pertanyaannya, kita pengen menikmati sholat itu dalam kondisi sehat apa sakit? Nah, ini maksudnya. Jadi ketika ada orang dikasih sehat, bisa jadi gampang lalai, bisa jadi sholatnya nunda-nunda, atau bahkan wa'iyadzubillah dia ninggalin sholat. Padahal boleh jadi nikmat sehat itu ujian dari Allah, tapi bisa menghalangi. Fir'aun, Bu, Pak, umurnya ratusan tahun, kagak pernah sakit. Itu yang menjadikan dia bahkan
merasa takjub sama dirinya sendiri. Itu ada di dalam satu bahasan dokumentasi mengenai yang ada di piramid Giza di Mesir, Ramses II, itu dia menyembah terhadap dirinya sendiri. Menyembah terhadap dirinya sendiri. Karena ngelihat, ini nggak mungkin orang lain bisa hidup kagak pernah sakit. Tapi dia hidup kagak sakit-sakit. Makanya nggak pernah ada ceritanya Firaun itu ditemukan masuk angin, pengen nyari tolak angin. Ya. Duduk kedinginan dikit, nyari puyer bintang 7, kagak ada. Apalagi minum kombantrin. Ya. Nah, tapi ala kulli hal, justru itu bisa menghalangi. Tapi sebaliknya, ketika Allah memberikan kita sakit, bukan nggak mungkin tadi, wah kita pengen sholat kok susah. Tapi justru ketika kita lagi sakit, kita dekat sama Allah. Apalagi kemudian dokter bilang, Pak, Bu, ini kelihatannya nggak bisa lebih dari 3 hari. Kira-kira bagaimana tuh sholatnya? Wah, udah baru wudhu aja udah nangis. Ya, sholatnya udah getar. Allahu Akbar. Begitu 3 hari lewat, sehat. Kira-kira sama apa enggak sholatnya? Nah ini dia. Jadi oleh karenanya, kalau kemudian Allah bisa jadi menghalangi kita, itu sebetulnya bukan lagi menghalangi kita, tapi lagi memberi kita kebaikan. Asalkan kita kemudian bisa bersabar. Makanya dalam bahasa Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak memberikan sebuah kalimat kesedihan. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan siapa orang yang kemudian mendapatkan ujian, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kalian sebagian daripada rasa khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang menarik itu. Jadi bahasanya termasuk kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan kesejahteraan buah-buahan, tapi kata Allah apa? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Apa cirinya orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan beristirja kepada Allah. Ini enggak mungkin kejadian sendiri. Ini semua dari Allah dan kita bakal kembali kepada Allah. Dan ini juga adalah perjalanan hidup kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau kita bisa merefleksikan itu, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, diberikan rahmah dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka hidupnya itu diberikan petunjuk. Maka ini kebaikan, Bu Pak. Makanya hidup kita itu tidak diminta untuk sekedar jadi mediocre. Kita nggak diminta Allah hidup di dunia ini jadi manusia rata-rata. Tapi kita semua diminta Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi extraordinary servants to Allah. Menjadi hamba yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menghantarkan kepada bahasan yang kedua dalam secret formula of moving up. Jadi kalau kita kemarin bahas bahwasanya yang pertama, apa formula rahasia agar hidup kita naik kelas? Maka yang pertama adalah kita pengen dicintai. Dan kunci pengen dicintai Allah, dicintai manusia, masih ingat apa kuncinya? Zuhud. Zuhud akan menjadikan kita dicintai Allah dan juga dicintai manusia. Nah sekarang kita masuk kepada yang kedua. Mohon maaf ini kalau tampilannya tidak muncul di layar. Maka yang kedua ini adalah apa formula rahasia agar hidup kita naik kelas. Maka agar naik level, ada satu kaidah besar di dalam hidup. Yaitu apa? Kita terus bertumbuh dan naik level.
Jadi kalau kita ternyata dari dulu, misalkan kita sekolah, tapi kelas SD mulu, kagak naik kelas SMP, SMA, kira-kira naik level apa enggak? Rugi apa enggak? Dan jangan sampai hidup kita modelnya begitu. Romannya ibadah kayak anak SD mulu, kagak naik-naik kelas. Jangan sampai hidup kita modelnya kayak anak SMP mulu, nggak naik-naik ke SMA, kan begitu. Nah, ternyata ada satu kaidah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, yang ini merupakan bahasanya disebutkan oleh para ulama jawami'ul kalim. Sebuah kalimat yang ringkas, padat, tapi punya makna yang dalam dan luas. Dan ini adalah salah satu kaidah kehidupan yang besar di dalam hidup seorang hamba. Apa itu? Kata Nabi SAW adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat atau yang bukan menjadi urusannya. Karena sebagai seorang muslim, jangan puas kita menjadi manusia rata-rata. Boleh jadi kita bukan berarti harus kelihatan seperti menara gading, tapi sederhanalah dalam sikap dan lifestyle. Di sisi yang lain, dalam karya dan kualitas diri, kita harus menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Karena hidup kita dari waktu ke waktu harus naik levelnya, Bapak Ibu. Level karya, level kualitas diri kita sebagai hamba. Maka kita move up jadi muslim yang lebih baik, dan kuncinya diantaranya adalah sebagai formula rahasia yang diajarkan Nabi kepada kita adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu kita tinggalin segala hal yang itu kalau bahasa anak sekarang anfaedah, yang dia nggak mendatangkan faedah kebaikan apapun di dalam kehidupan kita. Makanya ketika para ulama menjabarkan bahwasanya la yakni, yang tidak manfaat atau yang bukan jadi urusannya, itu ada dua makna. Yang pertama adalah sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Kalau bahasa kita sekarang apa? Kepo. Hari ini kira-kira kita termasuk orang yang kepo apa enggak? Tahu kepo, Bu, Pak? Nah, apa itu kepo? Ya pengen tahu aja urusan orang, ya enggak? Nah, padahal itu bisa jadi bukan urusan kita. Dan ternyata emang yang kayak begini, inilah konsumsi buat sebagian media. Bad news is a good news, ya. Berita yang nggak baik justru itu menjadi salah satu berita baik untuk diangkat. Makanya kita bangun tidur, sampai mau tidur, kalau kita lihat berita, kita scroll di media HP, di internet, media sosial, banyakan berita-berita yang enggak benar apa berita yang benar, Bapak Ibu? Ya, dari mulai ada kisah penculikan, ada kisah dipukulin, kekerasan rumah tangga, ada kisah bullying, segala macam itu muncul di berita kita. Akhirnya kan kita kepo, emang ini orang siapa, ya kan? Maka terkadang kalau itu bukan urusan kita, bukan berarti kita nggak peduli. Urusan kita dengan sesama makhluk itu, diantara dakwah yang kita hidupkan adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Salah satunya apa? Katakan kalau memang itu benar, benar. Kalau batil, batil. Tapi juga jangan kita kepo sama urusan orang. Kadang-kadang kita kepo, ngulik. Makanya netizen plus 62 itu katanya apa? Ya, netizen paling mengerikan seluruh dunia, ya kan? Kalau satu orang dikulik, apalagi orang yang mereka idolakan, mereka sukai, maka balasannya bisa habis-habisan. Maka ada orang di luar sana, itu hidupnya menggantungkan validasi dari media sosial. Begitu dipuji terbang, dicaci tumbang, bahkan ujungnya bunuh diri. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya sekarang kadang-kadang ada yang mengundang kita itu penasaran, apa iya hari ini dunia sudah diinvasi sama manusia kadal, ya?
Wah, apakah ini orang udah berubah jadi cloning? Ya itu mungkin muncul-muncul keinginan tahuan kita. Tapi yang bukan urusan kita, jangan kita terlalu kepo. Karena belum tentu itu jadi manfaat buat kita. Kadang-kadang ketidaktahuan kita akan sesuatu hal bisa jadi itu kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan berarti karena kita nggak ingin cari tahu, tapi Allah jagain kita. Allah jagain kita. Dan makna yang kedua, la yakni itu adalah sesuatu yang dia bukan hanya sekedar bukan urusannya, tapi kagak ada manfaatnya, anfaida. Misalkan hari ini, Bapak Ibu ngaji dengan kemudian di sisi yang lain di waktu yang sama, scrolling medsos di HP, waktunya sama habis sejam. Kira-kira manfaatan yang mana? Hah? Mungkin kita lihat manfaatnya ngaji. Kenapa? Karena jelas dari awal startingnya Allah, selesainya Allah. Tapi kalau kita scroll, mungkin awal kita dengerin ceramah, mungkin awal kita lihat resep masakan, mungkin di awal kita lihat bagaimana olahraga, berita olahraga, tapi di tengah jalan muncul berita-berita varian lain yang itu nggak penting, betul nggak? Tapi mungkin juga muncul tiba-tiba ada cuplikan drama Cina. Tenenenenenet, tenenenenenet, ya kan? Mungkin dia CEO yang sedang menyamar, ya kan? Penasaran, dia klik, dia nonton, habis itu seharian, betul? Maka hari ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan apa yang bisa jadi manfaat buat kita. Apakah Ustadz semua tontonan itu ada yang manfaat atau ada yang nggak manfaat? Ya tergantung kita melihatnya dari mana. Ada satu tontonan Bu Pak, itu sekarang di salah satu tayangan di televisi berbayar ya, atau langganan aplikasi itu. Judulnya Teach You a Lesson. Ini drama Korea. Tapi drama Koreanya mengangkat tentang fenomena dunia pendidikan di Korea yang ramai masalah bullying dan segala problematika di dalam dunia pendidikan hari ini. Menurut saya ini salah satu tontonan yang cukup lumayan, ada manfaatnya. Artinya apa? Salah satu pesan besarnya, terhadap pelaku perundungan jangan pernah diam. Dan orang besar jangan sampai takut terhadap mereka yang melakukan perundungan. Nah ini kalau menurut saya kadang-kadang ada sebuah pesan-pesan sosial di tengah dinamika problematika sosial hidup kita hari ini, bahkan kemudian dituangkan dalam bentuk-bentuk karya. Salah satunya mungkin kalau orang dulu ada puisi, ada teater, termasuk juga dalam karya-karya tayangan seperti ini. Nah jadi oleh karenanya, termasuk bahkan kalau kita ada orang yang kalau dijelasin kisah Nabi SAW beserta para sahabat, belum kebayang. Tapi muncul ada tayangan film judulnya The Messenger, ya Ar-Risalah. Walaupun itu Rasulullahnya diblurkan, tidak dihadirkan wajahnya seperti apa dan seterusnya. Tapi buat sebagian orang, oh tayangan ini memvisualisasikan. Bahkan ada beberapa masjid sekarang memberikan tayangan dengan tiga dimensi, 3D. Bagaimana Rasulullah hijrah, bagaimana Rasulullah ketika melakukan dakwah dan seterusnya. Bahkan sekarang Bu Pak, kalau kita ke Museum Wahyu di Gua Hira itu, ya jadi kalau kita ziarah di antaranya ke Gua Hira, maka ada nama museum, namanya Museum Wahyu. Nah ini visualisasi dari kisah Nabi Adam sampai kemudian sampai daripada wahyu itu ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menarik. Jadi kita bisa memilih. Tapi anehnya mungkin ada di antara kita yang terjebak kepada pornografi, porno aksi, tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, yang merusak, destruktif. Ini bisa menjadi sebuah pilihan. Makanya ini adalah kaidah yang penting, apa yang kita sebut sebagai secret formula. Walaupun kita berupaya untuk jadi orang yang terus melakukan kebaikan, kemudian berusaha naik kelas, pertanyaannya capek apa enggak Bapak Ibu? Capek apa enggak? Menjauhi keburukan itu capek apa enggak? Bisa jadi capek. Makanya kalau kita hari ini menikmati lelah, hidup kita itu memang dari awalnya Allah jadikan dalam keadaan bersusah payah.
Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Maksudnya apa? Kita ini sunnatullahnya hidup di dunia itu pasti bakal capek. Makanya capek itu bukan kegagalan hidup, tapi ini desain dari Allah yang menciptakan kehidupan. Maknanya apa? Hidup ini adalah arena perjuangan, Bapak Ibu. Bukan semata zona kenyamanan. Kita akan terus berada di dalam keadaan itu sampai kita wafat. Makanya nggak ada kunci istirahat yang sebenar-benarnya istirahat kecuali pada saat kita nanti berada di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kegundahan, kesedihan, gangguan maupun duka, hatta syaukati yushakuha, sampai kepada duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyah, melainkan Allah hapuskan dengannya sebagian daripada dosa-dosanya. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi setiap kelelahan kita di dalam melakukan kebaikan, menjauhkan keburukan, itu adalah potensi penghapus dosa. Bukan cuma sekedar beban fisik. Ngaji kayak begini capek apa enggak? Capek apa enggak? Capean mana? Yang duduknya nyender apa enggak nyender? Nah, kan itu. Tapi Allah kulihat mau nyender enggak nyender, saya yakin dan percaya kita duduk ini tahan paling banter 5 menit lagi, ya enggak? Ya, jadi walaupun kita materinya banyak, selesai enggak selesai Ustadz ngaji jam 6 lebih 5 udah selesai. Kenapa? Karena lebih daripada itu bisa duduk susah bangun, ya. Nah, karena apa? Capek. Nah, jadi tapi yang menarik gini, Bu Pak, kita capek. Pertanyaannya, orang yang berbuat maksiat capek apa enggak? Orang yang dia menghalau kebaikan capek enggak? Capek. Makanya ada satu ayat menarik, Qur'annya surah An-Nisa ayat 104. Surah An-Nisa ayat 104. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Janganlah kalian berhati lemah di dalam mengejar mereka musuh-musuh kalian. Jikalau kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya musuh-musuh kalian pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sedangkan kalian mengharapkan daripada Allah atas apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita menegakkan al-haq itu capek. Ngaji capek, ngeramaikan, memakmurkan masjid capek, sedekah capek, kerja capek, dakwah capek. Wajar. Karena yang lain juga, apakah orang bermaksiat kagak capek? Coba lihat orang dugem, capek apa kagak? Keluar duit apa enggak? Maka orang bermaksiat pun capek. Ada orang yang dia ingin menghalangi jalan kebaikan itu sampai kepada kita, capek enggak? Capek. Mereka pikir siang malam gimana orang-orang Islam jauh dari agamanya. Tapi yang membedakan adalah kita punya harapan kepada Allah. Ya. Kita punya harapan kepada Allah, sementara mereka enggak. Makanya kalau kita itu, alhamdulillah, di kita melakukan kebaikan, ada dampaknya, walaupun itu belum sesuai keinginan kita, udah alhamdulillah. Jadi kita enggak gampang kecewa. Enggak jadi orang yang gampang ngeluh. Tapi kalau dia melandaskan, wah kita udah prepare secanggih mungkin, tapi kok gagal, pasti mereka kecewa itu. Maka oleh katanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup kita itu cuma ada 2 kelelahan. Yang pertama, lelah yang dibenci sama Allah.
dan ada kelelahan yang dicintai sama Allah. Karena waktu kita udah mau habis, saya pengen bilang beberapa hal saja, bahwa di antara lelah yang dibenci sama Allah adalah lelah di dalam maksiat, lelah di dalam berlaku riya, pengen dipuji orang, dilihat orang, lelah di dalam melakukan keharaman dan kezaliman, lelah dalam menggibah, ngomongin orang, lelah mengeluh dan putus asa, lelah di dalam ibadah tapi nggak pakai ilmu, jahil, lelah di dalam mengejar dunia, lelah menunda taubat dan kebaikan. Itu lelah semua itu, Bapak. Makanya kata Nabi SAW, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkanlah kelelahan, hal-hal yang tidak manfaat bagimu, yang bukan urusanmu. Maksudnya apa? Syekh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, wa makna tarki ma la ya'ni, tarku ma la tata'allaqu bihi hajatuhu fi dinihi wa dunyah. Makna meninggalkan perkara yang tidak manfaat baginya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan agamanya maupun dunianya. Jadi oleh karena itu, kalau kita capek, yang dicintai Allah apa, Bu Pak? Contohnya apa? Contohnya ini yang kita lakukan, ngaji. Capek nggak? Nah, lelah dalam menuntut ilmu, lelah mencari nafkah yang halal, lelah dalam ibadah dan amal soleh, lelah di dalam ngurusin keluarga, lelah dalam kesulitan dan sabar, lelah di dalam dakwah, lelah di dalam melayani atau berkhidmat kepada sesama, lelah berjihad dan jaga diri. Hari ini hari penuh fitnah, Bu Pak. Yang kalau kita bahasanya nggak sibuk menjaga diri kita dan keluarga kita, gampang sekali fitnah itu masuk di dalam rumah tangga kita. Maka hari ini sebagai penutup dari pertemuan kita, tidak semua lelah itu dicintai Allah, Bapak Ibu. Tapi ada lelah yang diniatkan, diarahkan dan dipersembahkan kepada Allah, maka itu yang akan dimuliakan di langit. Karena enggak semua capeknya kita itu bernilai ibadah, tapi setiap capek yang diniatkan karena Allah, diarahkan kepada kebaikan dan dijalani dengan sabar, maka akan berubah jadi jalan menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat yang menarik dari Allahyarham Kiai Haji Rahmat Abdullah, di mana beliau menegaskan tugas kita terus bergerak. Walaupun hari ini mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, berada di dalam keterbatasan, maka teruslah bergerak sampai kelelahan itu capek mengikutimu. Teruslah berlari sampai kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu. Teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu, dan tetaplah berjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu. Walaupun kita hari ini mungkin lagi capek, kita lagi ngerasa enggak, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya kemarin hari Jumat, biiznillah, bisa Allah mudahkan menemani khitan anak. Habis khitan Jumatan, minta anak yang mondok sekarang kita bawa nih, ada bisa ngejemput, karena biar bisa ngejemput abangnya di hari Sabtu. Yang satu di Purwakarta, yang satu di Bogor. Alhamdulillah semalam ada agenda sama masyarakat hampir sampai tengah malam. Pagi kita udah di sini. Kalau ngikutin capek-capek. Tapi karena kita tadi, kita punya harapan kepada Allah. Sehingga kalau nanti Allah tanya, Zulfikar, apa yang sudah kamu lakukan semasa engkau hidup? Maka semoga Allahnya ridho. Maka saya berharap Bapak Ibu juga jangan capek, lelah untuk memakmurkan masjid kita, untuk terus meluaskan dakwah kebaikan, dimulai dari diri kita, keluarga kita, dan segenap orang-orang terdekat kita. Karena kita nggak pernah tahu di titik mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu agar kita bisa naik level. Tapi kuncinya adalah apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bukan jadi urusan kita. Sampaikan ke anak-anak kita bahwa HP, gadget, media, entertainment, itu semua sementara. Nggak ada yang kemudian gara-gara itu semua menjadikan dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Secinta-cintanya sama pemain bola, nanti nggak ditanya fansnya di klub mana gitu kan, pas lagi dikubur. Tapi yang ditanya adalah man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa
nabimu, dan seterusnya. Dan inilah yang perlu kita hadirkan kepada anak-anak kita. Memberi boleh, tapi jangan lebihi daripada proporsi yang seharusnya. Sebagai penutup, Bapak Ibu, karena nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada, kita baca doa sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi munajat keberkahan di dalam setiap kelelahan yang hari ini kita hadapi, kita rasakan, tapi justru membuat kita biiznillah naik level di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sama-sama, 1, 2, 3. Allahumma ja'al ta'abana fi sabilika wa sabarna miftahan liridhaka wa jazaa'ana jannatika wa qurbaka ya Allah. Artinya, ya Allah, jadikanlah lelah kami di jalan-Mu, sabar kami sebagai kunci daripada ridha-Mu, dan balasan kami berupa surga, serta kedekatan kami dengan-Mu, duhai Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, nabiyil ummi, wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di bulan yang akan datang untuk membahas daripada secret formula yang ketiga, agar kita tidak lelah, maka berbaik sangkalah. Nah, seperti apa? Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.